Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama puja dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kehidupan kepada kita, nikmat yang tiada terkira, nikmat yang kalau kita hitung tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Mulai dari kita bangun kemarin pagi, kemudian menjalani aktivitas kita, kemudian kita tidur kembali dalam lelap kita, kemudian kita bangun kembali pada subuh hari ini untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah nikmat yang tidak akan pernah dihitung dan tidak pernah akan mampu untuk dihitung. Salawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengemban amanah dari Allah untuk menyampaikan risalah sehingga kita terselamatkan, sehingga kita berada dalam keadaan Islam sampai pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menetapkan kita masih dalam keadaan beriman sampai akhir hayat kita. Entah kapan, apakah ini hari terakhir, atau ini minggu terakhir, atau ini bulan terakhir, atau barangkali kita tidak pernah bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semua kita memiliki takdir kita masing-masing. Bapak sidang jamaah subuh rahimakumullah, kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita lanjutkan bagian ini dengan beberapa penjelasan ya. Berangkat dari pertanyaan salah seorang jemaah pada 2 minggu yang lalu dan yang sudah kita jawab. Bagaimana, kenapa kok Al-Quran disusun seperti yang ada sekarang? Itu ya pertanyaan yang kemarin ya Pak ya. Kapan dikenal urutan surat dan ayat Al-Quran? Ya. Urutan surat dan urutan ayat sudah ditetapkan oleh Rasulullah berdasarkan instruksi dari Allah melalui malaikat Jibril yang setiap tahun mengecek hafalan Rasulullah beserta urutan-urutannya di bulan Ramadan. Ini dikenal dengan istilah tauqifi. Tauqifi itu adalah sesuatu yang sudah diberikan, sudah ditetapkan, sudah ketentuan. Jadi Al-Quran tidak disusun berdasarkan kapan dia turun, tetapi disusun berdasarkan kepada perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Letakkan surat ini, letakkan ayat ini di sebelum ayat ini dan setelah ayat ini. Ini disebut dengan tauqifi. Inilah yang hikmahnya kenapa kita sampaikan pada bagian awal bahwa Al-Quran itu turun 3 tahap. Pertama, turun ke Lauh Mahfuz dan hanya Allah yang tahu bagaimana cara turun. Kemudian dia diturunkan ke Baitul Izzah. Nah, inilah yang disebut dengan Nuzulul Quran. Kemudian dari Baitul Izzah baru diturunkan setahap demi setahap kepada Rasulullah sampai komplit. Nah, urutan di Baitul Izzah itulah yang disesuaikan. Pada saat dia diturunkan, letakkan dia di surat ini, di ayat setelah ini, dan setelah ayat ini. Dalam sebuah hadis, muttafaqun alaih, Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah adalah orang yang paling pemurah. Dan puncak kemurahannya pada bulan Ramadan, ketika beliau ditemui oleh Jibril. Beliau ditemuinya pada malam-malam bulan Ramadan.
Jibril membacakan Al-Quran kepadanya, dan ketika beliau ditemui Jibril, beliau sangat lembut dan pemurah bagai hembusan angin. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwa secara rutin Jibril datang pada bulan suci Ramadan, pada malam-malam bulan suci Ramadan, untuk mengajarkan Rasulullah Al-Quran secara langsung. Mungkin inilah hikmahnya kenapa kita diminta untuk banyak membaca Al-Quran pada bulan-bulan suci Ramadan, pada bulan-bulan Ramadan, terutama pada malam-malam bulan Ramadan. Kenapa? Rasulullah juga mendapatkan koreksi dari Jibril pada bulan-bulan suci Ramadan. Rutin selama bertahun-tahun Jibril datang setiap bulan Ramadan untuk khusus mengecek bacaan Rasulullah. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Ubay bin Ka'ab menjelaskan, kadang-kadang permulaan surah itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya menuliskannya dan wahyu yang lain turun pada beliau. Lalu berkata, Ubay, tulislah ini dalam surat yang menyebutkan ini dan itu. Dalam kesempatan lain, wahyu diturunkan pada beliau dan saya menunggu perintah yang hendak diberikan, sehingga beliau memberitahu tempat yang sesuai dari suatu ayat. Ini jelas keterangannya, menyebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab ini adalah salah seorang penghafal Al-Quran dan juga salah seorang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Dalam riwayat, tidak kurang dari 60 orang sahabat yang selalu menuliskan ayat-ayat. Tentu saja ada kalanya sahabat A ada pada saat wahyu itu datang, ada sahabat B yang tidak ada pada waktu ayat itu datang. Tetapi lebih kurang sekitar 60 orang sahabat itu selalu menulis pada saat Rasulullah, sebuah wahyu turun dari Rasulullah, dari Allah kepada Rasulullah. Tapi yang masyhur itu ada 10 sahabat yang bisa dikatakan sangat rutin sekali untuk mencatat ayat-ayat tersebut. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad memberikan komentar kepada Umar, akhir ayat-ayat dari surah An-Nisa akan dianggap cukup buatmu dalam menyelesaikan masalah warisan. Artinya apa? Hadis itu menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah sudah tahu, sudah memberikan indikasi bahwa nama surat ini adalah surah An-Nisa. Artinya, nama surat itu sudah ditentukan oleh Rasulullah. Cuma memang ada beberapa surat yang punya 2 nama atau 3 nama. Kadang-kadang Rasulullah menyebut nama surah ini, misalnya surah At-Taubah. Ada yang disebut dengan surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Itu disandarkan kepada beberapa keterangan para sahabat bahwa Rasulullah kadang menyebut ini namanya surat At-Taubah, kadang menyebut nama surat Al-Bara'ah. Jadi nama surat itu sudah ada di zaman Rasulullah. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Mas'ud Al-Badri menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dapat mencukupi bagi siapa saja yang membaca di waktu malam. Ya. Ini juga hadis menunjukkan bahwa sudah ada nama surat Al-Baqarah itu. Dalam hadis yang lain, Ibnu Abbas mengingatkan, sewaktu saya bermalam di rumah Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW, saya mendengar beliau terbangun dari tidur lalu membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Nah, ini artinya di zaman Rasulullah itu sudah ada nama-nama surat. Nama-nama surat itu sudah ada. Kemudian kita akan lihat bagaimana cara membagi surat-surat itu, batasan-batasan surat itu. Kita lihat ini. Ini adalah salah satu contoh mushaf di zaman
abad pertama. Salah satu contoh mushaf di abad pertama yang masih didapatkan kopiannya, ya, masih didapatkan barangnya, mushafnya. Sebuah mushaf abad pertama Hijriah dalam skrip Hijazi. Ya. Kita lihat di sini yang saya garis lingkari. Ya. Ini menunjukkan bahwa antara bagian atas dan bagian bawah itu ada perbedaan surat. Bagaimana caranya? Pada abad pertama itu tidak ada tanda apa-apa kecuali jarak, ya, dan diletakkannya basmalah. Jadi nggak ada tanda surat, tanda ayat seperti yang kita baca dalam Al-Quran kita sekarang. Perhatikan hurufnya, Pak. Hurufnya nggak ada titik, nggak ada baris, nggak ada apa-apa. Kira-kira bisa nggak kita baca ini? Ya, mungkin bagi orang yang sudah mentok banget nahu sorofnya mungkin bisa, ya. Tapi kalau mungkin sebagian besar dari kita nggak akan mampu untuk membacanya. Udah nggak jelas, saya juga nggak bisa baca ini, Pak. Ini ada dalam surat apa, ayat berapa, ya. Kita lihat lagi. Nah, ini juga pada abad pertama Hijriah dalam skrip Hijazi, ya. Terlihat bahwa pembagian antara surat dan antar surat itu hanya ditandain begitu saja, dicontreng, ya. Hanya ornamen sederhana, ya. Kemudian ada basmalahnya yang lingkar. Aduh, sayang saya nggak bawa pointer. Yang bagian yang sebelah kanan, yang dilingkari sebelah kanan, ya. Itu basmalah. Kemudian akhir daripada ayat diberikan, ya, penutup gitulah, ya. Ini yang ketiga. Kita lihat. Ini sudah dalam bentuk kufi, ya. Mushaf akhir abad pertama. Ini sudah dalam akhir abad pertama, sekitar 80-an sekian, ya. Atau awal abad kedua Hijriah, sebuah ornamen yang diikuti dengan nama surah dalam tinta emas. Ini, Pak. Yang sebelah kanan bulat itu ornamen penentu atau pembatas surat. Kemudian nama suratnya, ini yang garis yang saya tunjukkan dengan tanda panah, ya. Itu nama surat, tulisan nama surat. Ya. Kemudian pada bagian kanan itu ornamen penentu atau penanda bahwa beda antara bagian atas dengan bagian bawah, ya, suratnya. Ini pada akhir abad yang pertama. Itu tanda surat. Kemudian pembagian dan batas ayat. Pembagian dan batas ayat. Kalau tadi surat, ya. Kita lihat. Ini mushaf abad pertama dengan pemisahan ayat dalam bentuk titik dan kolom. Ini, Pak, tandanya. Yang warna biru, yang saya lingkari dengan biru. Ada tanda, ada tanda. Jadi dia bentuknya dalam bentuk titik. Dalam bentuk titik, dalam bentuk kolom. Ya. Itu saja tanda-tandanya. Pemisah ayat. Ini masih juga di dalam mushaf abad pertama. Kita lihat di sini. Yang ini pemisahnya adalah titik 4. Ada titik 4. Jadi ayat, titik lagi 4, ayat lagi. Cukup jelas, Pak, kelihatannya? Cukup, ya? Ada titik untuk pemisah ayat. Nah, ini pada mushaf abad pertama. Ya. Kemudian juga pada mushaf abad pertama Hijriah, kita lihat mulai berubah tandanya. Tandanya berubah. Ayat dipisahkan dalam bentuk segitiga emas. Segitiga. Dalam bentuk segitiga. Ada titik segitiga atau garis segitiga. Itu.
Yang bagian-bagian yang saya lingkari biru. Ini adalah penanda ayat. Antara ayat 1, antara ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Kita lihat lagi. Ini mushaf abad kedua. Nah, pada abad kedua, pembeda ayat itu sudah mulai berbeda. Sudah kelihatan, ya, dengan tanda khusus pada setiap ayat ke-10, baris kedua dari atas. Ini setiap ayat ke-10 dikasih tanda. Nah, ini bagian yang terakhir, mushaf dari abad ketiga Hijriah, ya, mempunyai tanda untuk setiap ayat kelima, baris ketiga dari atas dalam bentuk satu titik berwarna emas, dan tanda lainnya pada setiap ayat ke-10, baris ketiga dari bawah. Semua ayat yang lain dipisahkan oleh bentuk segitiga. Ini dia tandanya. Setiap ayat kelima dipisahkan dengan tanda titik. Kemudian tanda titik di lingkaran yang nomor 2, baris ketiga. Kemudian ayat yang ke-10 dikasih tanda, baris yang ketiga dari bawah, yang besar. Ini adalah penanda ayat ke-10. Kemudian masing-masing ayat dibedakan dengan tanda titik 3, bentuk oleh segitiga. Baris kedua dan baris yang di tengah. Ini adalah bagian yang membedakan antara 5 ayat atau 10 ayat. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, dari beberapa penjelasan kita di atas tadi, ya, ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan. Ya. Ada beberapa hal yang kita bisa tarik dari kajian tersebut. Yang pertama adalah urutan surat dan urutan ayat adalah sesuatu yang sifatnya tauqifi, atau sudah ditetapkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi urutannya itu tidak mungkin terbalik. Itu sudah ditetapkan. Ini juga terbukti adalah pada waktu tidak ditemukannya atau tidak ditemukannya perdebatan pada waktu zaman Rasulullah atau zaman para sahabat pada waktu sholat. Sholat itu kan berurut sesuai dengan urutan yang tauqifi ini dibacanya. Jadi nggak ada perdebatan pada waktu itu. Itu menunjukkan bahwa semua umat Islam pada saat itu sudah paham bahwa urutan ini ada di sini, urutan ini setelah ini, urutan ini setelah itu. Jadi di zaman Rasulullah, waktu sholat itu, waktu imam membaca ayat pada waktu sholat, itu tidak dibaca berdasarkan kepada turunnya ayat, tetapi dibaca berdasarkan kepada susunan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Ini menjadikan bukti dan tidak ditemukan adanya perdebatan pada waktu zaman Rasulullah tersebut. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita tarik di sini adalah dari mushaf atau penjelasan mushaf yang kita sampaikan tadi adalah nama surat, batasan ayat itu sudah dikenal di zaman Rasulullah. Kecuali surah Al-Anfal dan Al-Bara'ah. Ya, ini ada perbedaan, ada perbedaan pendapat. Ya. Kita lihat dalam surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah nggak ada Bismillah ya Pak ya, nggak ada basmalah. Ya. Ini saya bacakan, nggak saya tuliskan karena panjang ceritanya. Ya. Saya bacakan. Ya. Pertanyaan Ibnu Abbas pada Utsman. Ibnu Abbas menceritakan, aku bertanya kepada Utsman, apakah yang mendorongmu mengambil Al-Anfal yang termasuk kategori surat Al-Masani dan Al-Bara'ah yang termasuk surat Mi'in untuk Anda gabungkan menjadi satu tanpa Anda tuliskan Bismillahirrahmanirrahim di antara keduanya. Anda juga meletakkannya pada As-Sabut Tiwal
atau 7 surat panjang, Utsman menjawab, telah turun kepada Rasulullah surat-surat yang mempunyai bilangan ayat. Apabila ada ayat turun kepadanya, ia panggil beberapa orang penulis wahyu, lalu menginstruksikannya, letakkanlah ayat ini pada surat yang di dalamnya terdapat ayat anu dan ayat anu. Surat Al-Anfal termasuk surat pertama yang diturunkan di Madinah, sedangkan surat Al-Bara'ah termasuk yang terakhir diturunkan. Al-Anfal dan Al-Bara'ah itu berdekatan suratnya ya. Kisah dalam surat Al-Anfal serupa dengan kisah dalam surat Al-Bara'ah, sehingga aku mengira surat Al-Bara'ah adalah bagian dari surat Al-Anfal. Tetapi nyatanya sampai Rasulullah SAW wafat tidak pernah menjelaskan kepada kami bahwa surat Al-Bara'ah merupakan bagian dari surat Al-Anfal. Oleh karena itu, kedua surat tersebut aku gabungkan, dan di antara keduanya tidak aku tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga meletakkannya menjadi As-Sabut Tiwal. Ini satu dialog yang cukup clear, cukup jelas menjelaskan kepada kita kenapa di dalam surat At-Taubah itu tidak muncul basmalahnya. Kenapa? Karena pada saat pengkodifikasian, pada saat penyusunan, itu terjadi perdebatan yang cukup hangat di kalangan para sahabat. Apakah surat Al-Bara'ah ini bagian daripada surah Al-Anfal atau bukan bagian dari surah Al-Anfal? Karena iramanya sama nih antara Al-Anfal, cerita-cerita di Al-Anfal dengan cerita-cerita di surat At-Taubah itu mirip. Sehingga Utsman dan timnya berpendapat bahwa surat Al-Bara'ah ini sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Al-Anfal. Sehingga beliau tidak menuliskan basmalah sebagai pembeda surat atau pembatas surat. Kemudian yang ketiga yang dapat kita simpulkan adalah peletakan basmalah pada awal surat sebagai pembatas adalah pada mushaf di zaman Utsman, kecuali surah Al-Fatihah yang ada perbedaan pendapat atau ada perdebatan di dalamnya. Riwayat menjelaskan bahwa penggunaan atau peletakan basmalah itu adalah pada zaman Utsman. Itu sebabnya kalau kita lihat mushaf yang ada, semua surat itu basmalahnya bukan merupakan satu ayat, ya kan? Ada di atas sendiri, kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah itu disebut dengan ayat yang pertamanya adalah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ini ada perbedaan pendapat bahwa menyatakan bahwa sama Al-Fatihah, ya. Itu juga basmalahnya bukan bagian daripada ayat. Sehingga kalau disebut dengan 7 ayat, maka tetap dibedakan. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa basmalah itu adalah bagian daripada Al-Fatihah. Lantas bagaimana membagi 7-nya? Karena Al-Fatihah disebutkan sebagai surat 7 yang diulang-ulang, ya. 7 yang diulang-ulang. Jumlah ayat di dalam surat Al-Fatihah sudah ditetapkan 7. Nah, pendapat yang mengatakan basmalah itu digabungkan atau merupakan bagian ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, maka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu merupakan satu ayat. Ya. Tapi kalau basmalahnya letaknya di atas, artinya tidak merupakan bagian daripada surah Al-Fatihah, maka ini dipecah menjadi 2 ayat. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Itu ayat yang terpisah. Itu sebabnya
kalau kita dengar imam membaca ayat itu, ada yang melangsungkan, langsung satu napas, itu mengindikasikan bahwa supaya jangan dipisah. Tetapi ada imam yang berhenti sebentar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu dia berhenti sebelum ghairil, dia berhenti sebentar kemudian melanjutkannya ya. Untuk surat Al-Fatihah ada perbedaan pandangan ulama pada waktu itu. Tapi ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain itu basmalahnya memang merupakan bagian daripada surat. Dan ini bukan keputusan Utsman saja. Ini adalah kesepakatan atau sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat Islam pada waktu itu. Kalau zaman dulu mungkin masih gampang ya, karena arealnya kan tidak terlalu besar. Kalau sekarang untuk mendapatkan kesepakatan umat Islam, wah susah. Seluruh dunia. Yang keempat adalah belum ada ketentuan baku tanda pembatas antara surat dan ayat. Semuanya bergantung kepada masing-masing penulis mushaf. Jadi zaman itu belum ada ketentuan baku tentang pembatas antara surat dan ayat. Adapun pembatas antara surat dan ayat yang kita dapatkan sekarang, inilah yang sudah saya jelaskan 2 minggu yang lalu. Tidak pada zaman Abu Bakar, tidak pada zaman Utsman, tetapi pada zaman khalifah yang lain. Jadi mushaf yang kita dapatkan sekarang disebut dengan mushaf Utsmani, karena dibikinnya berdasarkan kepada pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman. Peletakan Al-Quran di zaman Utsman. Apa yang membedakan antara mushaf yang dikumpulkan pada zaman Abu Bakar dan apa yang membedakannya dengan mushaf yang dikumpulkan pada zaman Utsman? Insyaallah pada 2 minggu yang akan datang akan kita bahas ya. Karena menyangkut dengan 7 huruf segala macam ya. Ada yang disebut dengan qiraah sab'ah ya. Kita harus paham dulu apa itu qiraah sab'ah, baru kita bisa memahami perbedaan antara keduanya ya. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada subuh kali ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau ada yang ingin menambahkan? Silakan. Kita masih punya waktu sedikit. Baiklah, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada subuh kali ini. Jadi pada subuh kali ini kita sudah melihat apa-apa yang ditetapkan di zaman Rasulullah, apa-apa yang di dalam Islam dikenal dengan tauqifi, apa yang ditambahkan belakangan. Jadi kalau sudah memahami ini Pak, kita nggak perlu ribut. Ada imam yang membaca basmalah pada awal ayat, ada imam yang tidak membaca basmalah pada awal ayat. Nggak perlu ribut, karena kita sudah paham backgroundnya. Karena memang ada yang berpendapat bahwa nggak sah sholatnya karena nggak baca basmalah. Nggak sah sholatnya kalau nggak baca basmalah. Nah dengan ini kita paham. Kemudian juga kita bisa paham setiap ayat selain dari Al-Fatihah, ada imam yang membaca Al-Fatihah, ada imam yang membaca Bismillah, ada juga imam yang tidak membaca Bismillah, ada imam yang membaca Bismillah tapi disirkan. Kenapa kok ada beda? Kok baca Bismillahnya malu-malu kucing? Ya. Jadi kita paham dengan ini, dengan sejarah ini kita paham. Kenapa kok begitu? Kenapa kok disirkan? Kenapa kok nggak baca? Kenapa baca? Kita paham, kita jelas. Kapan peletakan surat? Kapan peletakan ayat? Kemudian nanti insya Allah kita akan bahas tentang 7 huruf.
ayat Al-Quran diturunkan. Al-Quran katakan diturunkan dengan 7 huruf. Itu seperti apa? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin kita bahas lagi subuh ini, kita cukupkan. Semoga apa yang kita bicarakan pada subuh ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya pribadi, untuk lebih mendekatkan diri kita sebelum kita memasuki Ramadan. Semua yang benar adalah datangnya dari Allah. Semua yang salah adalah karena kebodohan dan kejahilan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.